Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kembali lagi bersama saya Niketut Deswetasari dengan NIM 231410105. Jadi, hari ini kita akan membahas terkait dengan catur marga dan juga tempat suci. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama ada pembagian catur marga, yang kedua ada bagian-bagian catur marga yoga, yang ketiga ada implementasi ajaran catur marga yoga dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada implementasi ajaran catur marga yoga di tempat suci. Nah, adapun latar belakangnya yaitu Caturmarga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi sumber ajaran Caturmarga ini diajarkan dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita, terutama pada Trayodhyaya tentang Karma Marga Yoga, yakni sebagai suatu sistem yang berisi ajaran yang membedakan antara ajaran subha karma atau perbuatan baik dengan ajaran asubha karma atau perbuatan yang tidak baik. Yang mana ini dibedakan menjadi perbuatan yang tidak berbuat akarma atau wikarma atau perbuatan yang keliru. Nah, adapun pengertian dari catur marga yoga yaitu di mana catur marga itu terdiri dari 3 kata yaitu catur yang artinya 4, marga yang artinya jalan dan yoga yang berartinya penyatuan. Nah, penyatuan atau penghubungan ini juga berasal dari kata yuj yang artinya berhubungan. Jadi catur marga yoga adalah 4 jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup lahir dan batin dengan cara menghubungkan diri melalui pemusatan pikiran kepada Tuhan. Baik, adapun bagian-bagian catur marga itu ada 4, yang mana yang pertama adalah Bhakti Marga Yoga, yaitu sebuah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman atas dasar sujud bakti yang tulus ikhlas dan cinta kasih yang mendalam kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Lalu adapun yang kedua yaitu Karma Marga Yoga, yang berarti adalah suatu proses mempersatukan Atman dengan Brahman melalui kerja atau perbuatan tanpa ikatan, tanpa pamrih dan juga tulus ikhlas, penuh dengan amal, kebijakan dan juga pengorbanan. Lalu yang ketiga ada Jnana Marga Yoga, yang berarti suatu proses penyatuan Atman dengan Brahman melalui pengetahuan atau filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Lalu yang terakhir ada Raja Marga Yoga adalah suatu proses penyatuan Atman dengan Brahman melalui pengendalian diri, di mana pengendalian diri termasuk pengendalian pikiran dan juga pengekangan diri dengan mendalami tape, brata, yoga, dan juga semedi. Nah, adapun implementasi ajaran Catur Marga Yoga dalam kehidupan Hindu, yaitu yang dimulai dari Bhakti Marga Yoga, kita dapat melaksanakan dengan cara Trisandya setiap hari dan juga melaksanakan yatnya sese. Lalu ada pelaksanaan persembahyangan di hari-hari besar keagamaan. Lalu yang kedua adalah ajaran Marga Yoga, itu dapat kita implementasikan dengan cara ajaran Brahmachari seperti menuntut ilmu, lalu ajaran Beguron-Guron, dan juga ajaran Catur Guru. Nah, yang ketiga ada Karma Marga Yoga, yang mana ini dapat kita implementasikan dengan ngayah atau metetulung di lingkungan sehari-hari atau di Dadi atau di Banjar. Lalu yang kedua ada Mekarma Sani Melah, dan yang terakhir ada ajaran Karma Palu. Lalu yang terakhir Raja Karma Yoga itu dapat kita implementasikan dengan ajaran Astanga Yoga atau Catur Brata Penyepian. Nah, ini adalah implementasi ajaran Catur Marga Yoga di tempat suci. Jadi, penerapan Catur Marga oleh umat Hindu itu sesungguhnya telah diterapkan secara rutin dan tidak hanya di tempat suci saja, tapi juga di kehidupan sehari-hari, yang mana ini bukan hanya dilakukan oleh umat Hindu di dalam Bali, tapi juga dilakukan oleh umat Hindu yang merantau keluar Bali. Adapun contoh implementasinya yaitu yang pertama Bhakti Marga Yoga dapat melaksanakan Trisandi atau pelaksanaan hari besar keagamaan dengan kita bersembahyang ke tempat-tempat suci. Lalu yang kedua adalah Jnana Marga Yoga yang mana ini dapat berupa bakti atau rasa bakti kepada catur guru yang dikembangkan dalam situasi apapun, baik itu pendidikan, pendidikan disiplin, patuh dan taat kepada sang yang catur guru dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada Karma Marga Yoga, ini dapat kita implementasikan dengan ngayah di pura, lalu berbuat baik di lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada Raja Marga Yoga, itulah pendapat Raja Marga Yoga seperti Astanga Yoga atau Catur Brata Penyepian yang kerap kali setiap tahunnya kita laksanakan di 1 hari setelah pengerupukan. Nah, itu dia tadi penjelasannya terkait dengan Catur Marga Yoga dan juga implementasinya di tempat-tempat suci. Adapun referensi yang saya ambil itu ada 3 sesuai dengan yang di layar. Nah, adapun kesimpulannya,
Dari pembahasan tadi yaitu bahwa catur marga yoga adalah 4 jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup, baik itu lahir dan juga batin, dengan cara menghubungkan diri melalui pemusatan pikiran kepada Tuhan. Adapun bagian beserta implementasi dari catur marga yoga itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu bakti marga yoga adalah satu proses mempersatukan Atman dengan Brahman atas dasar cinta kasih sayang yang mendalam kepada Tuhan. Salah satu implementasi dari bakti marga yoga adalah melaksanakan Trisandya dan juga Yatnya Sese. Lalu yang kedua ada Karma Marga Yoga adalah suatu proses mempersatukan Atman dengan Brahman dengan jalan berbuat baik tanpa pamrih. Salah satu implementasi dari Karma Marga Yoga adalah ngayah dan bantu tulung. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga adalah proses penyatuan Atman dan Brahman melalui ilmu pengetahuan suci. Jadi salah satu implementasi dari Jnana Marga Yoga adalah ajaran Brahmacari. Lalu yang keempat ada Raja Marga Yoga adalah suatu proses penyatuan Atman dengan Brahman melalui pengendalian diri. Yang mana salah satu implementasi dari Raja Bakti Marga Yoga adalah catur berarti penyepian. Baik, itu dia tadi penyampaian materi terkait dengan catur marga dan juga tempat suci. Jika ada kesalahan kata atau salah ucap saat saya mempresentasikan materi, mohon dimaafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.